Shalom, selamat pagi adik-adik, murid-murid agama Kristen. Pada pagi hari ini kita mau belajar agama melalui video yang sedang kalian tonton. Ya, pelajaran akan disampaikan oleh Kak Sam sendiri pada pagi hari ini. Ya, jangan sampai salah videonya. Yang kalian lagi tonton adalah video belajar agama Kristen untuk murid kelas 2. Bener nggak kelas 2? Ya, kalau udah, sekarang disiapkan bukunya atau kertasnya yang udah di print. Ya, halaman berapa tadi yang Kasem info? Halaman 17, 18, dan 19. Ya. Oke, kalau nggak ada berarti disiapin di buku tulisnya. Kalau yang nggak ada kertasnya, siapin buku tulis agamanya. Udah diambil dulu buku tulis agama dan juga alat tulisnya, pensilnya disiapin. Nah, kalau lagi diambil, videonya di pause dulu, nggak apa-apa. Diambil buku tulis, alat tulisnya. Oke, sebelum kita mau mulai belajar, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Kak Sam gak lihat, tapi ada Tuhan Yesus yang lihat dari atas surga. Ya, sikap adik-adik berdoa. Udah, lipat tangan, tutup mata, gak lihat kanan, lihat kiri lagi. Ikutin Kak Sam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami, berikan kepintaran, berkati juga Kak Sam yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, kita lihat sekarang yang ada kertasnya, dilihat yang halaman 17. Ya, halaman 17 ada gambar siapa nih ya? Gambar cowok, ada jenggotnya, ada kumisnya. Coba kita baca sama-sama di atasnya. Ya, halaman 17. Kita baca bersama-sama ya sama Kak Sam. 1, 2, 3. Ayo mengenal tokoh Paulus dan Timotius. Bawahnya 1, 2, 3. Setelah mendengar cerita gurumu, tuliskan apa saja yang kamu ketahui tentang Paulus dan Timotius. Ya, kita melihat. Ya, ini ada gambar pertama, di bawahnya gambar siapa sih? Di gambarnya ada namanya, tulisannya siapa itu? Tokoh Paulus. Nah, ayo adik-adik langsung diisi. Berarti yang pertama, namaku. Titik 2 siapa? Namaku. Di gambar ini namanya adalah Paulus. Nah, ditulis. Ya, ditulis sekarang. Namaku Paulus. Udah, tulisannya yang bagus ya. Udah kelas 2. Bukan kelas 1 lagi. Nah, harus makin bagus. Namaku Paulus. Terus bawahnya tempat lahirku. Nah, bukan tempat lahir adik-adik ya.
Tempat lahirnya siapa? Paulus. Di mana sih Kak Sem? Nah, diingat ya, tempat lahirku atau tempat lahir Paulus ini di kota Tarsus. Tempat lahirku di kota Tarsus. Dilihat ya, kota Tarsus. Terus Paulus ini ya, dia kan pekerjaannya adalah rasul. Rasul itu apa? Dia bekerja untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Ya, sebelum Paulus bisa memberitakan firman Tuhan, dia harus belajar dulu. Ya, supaya pinter, kayak adik-adik nih lagi belajar supaya pinter. Nah, kalau adik-adik, gurunya siapa sekarang yang lagi ngajar? Siapa nama gurunya? Siapa? Sebut 1, 2, 3. Nah, Kak Sem ya, yang lagi ngajar. Supaya adik-adik pinter. Nah, kalau Paulus ini, dia dulu diajari oleh gurunya namanya Gamaliel. Nah, berarti yang ketiga diisi nama guruku. Ya, nama gurunya Paulus ini, titik 2, Gamaliel. Udah ditulis, tulisan yang bagus ya, Gamaliel. Udah, terus bawahnya dibaca apa? Di bawahnya pekerjaanku, titik 2. Apa sih pekerjaan Paulus tadi? Ada yang ingat gak Kasem bilang apa pekerjaannya? Menjadi seorang rasul. Nah, atau pemberita Injil. Ditulis pekerjaanku titik 2, rasul atau pemberita Injil. Ya, itu tentang Paulus. Sekarang yang ada bukunya atau kertasnya dibuka halaman 18. Kita mau lihat orang yang kedua atau tokoh yang kedua. Kalau yang nggak ada bukunya, di buku tulisnya dikasih lengkap. Ya, dikasih lengkap, dikasih jarak 1 baris atau 2 baris. Nah, yang kedua ini ada gambar laki-laki, rambutnya warna hitam. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah Timotius. Nah, jadi diisi, ditulis namaku titik 2, Timotius. Ayo ditulis tulisan yang bagus. Udah, Timotius. Nah, Timotius ini lahir di mana sih? Kalau adik-adik lahirnya di mana? Coba disebutin lahirnya di mana? Oh, ada yang di Tangerang nggak? Nah, lahirnya beda-beda ya. Nah, kalau Timotius ini dia lahir di mana? Coba diisi yang kedua. Tempat lahirku atau tempat lahir Timotius di kota Listra. Ayo ditulis, Listra. Listra. Lalu adik-adik, Timotius ini dia bekerja jadi gembala sidang. Gembala sidang itu apa? Ya, gembala sidang itu kayak kalau adik-adik pernah lihat kayak pendeta di gereja. Ya, jadi dia yang melayani jemaat, melayani orang-orang yang datang ke gereja, yang datang menyembah Tuhan. Ya, dia yang merawat orang-orangnya supaya bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu namanya gembala sidang. Ya. Tapi kita melihat Timotius ketika kecil bahkan sampai besar,
Dia itu apakah langsung pinter sendiri? Oh, diajarin ya sama gurunya. Siapa sih gurunya Timotius ini? Nah, lihat yang ketiga, nama guruku. Nama guruku, titik 2, namanya adalah Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Yang tadi pertama kita lihat ya. Jadi, gurunya Timotius bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus. Udah ditulis. Sekarang yang keempat dilihat pekerjaanku. Tadi apa Kak Sem bilang pekerjaan Timotius ini? Nah, coba dilihat. Dia jadi apa tadi kayak pendeta, tapi tulis aja pekerjaanku gembala sidang di kota Efesus. Ya. Gembala sidang di kota Efesus. Itu adalah pekerjaan Timotius. Ya. Terus sekarang satu lagi yang ada kertasnya dari buku. Coba lihat halaman 19. Kalau yang nggak ada bukunya, di buku tulis dikasih lengkap atau jarak 1 atau 2 baris. Udah halaman 19 nih. Kita baca sama-sama ya. Yang paling atas. Siap? 1, 2, 3. Tuliskan pesan Paulus kepada Timotius yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Ya, di sini Kak Sem bakal kasih tahu. Jadi pesan Paulus kepada Timotius, karena Paulus adalah gurunya Timotius yang ngajarin Timotius firman Tuhan. Pesannya adik-adik bisa tulis nomor 1. Pesannya adalah kita tidak boleh melawan orang tua. Jadi Rasul Paulus menyuruh Timotius bahwa gak boleh lawan orang tua. Nah, di sini siapa yang masih suka lawan orang tua? Papa mamanya suruh, malah marah-marah. Gak boleh ya. Ini ada nasihat nih. Kayak Paulus kasih tahu Timotius, kita juga gak boleh melawan orang tua. Gak boleh marah-marah sama papa sama mama. Ya. Kemudian yang kedua ditulis. Yang tadi ditulis dulu coba. Kita tidak boleh melawan orang tua. Ya, tulis yang bagus. Udah. Nah, kalau masih nulis, videonya di pause dulu, nggak apa-apa. Ya, yang kedua, pesannya adalah kita harus menasehati teman yang salah. Ya, ditulis dulu coba. Yang kedua, kalau masih nulis, di pause dulu videonya. Kita harus menasehati teman yang salah. Maksudnya gimana Kak Sem? Jadi kalau temennya ngomong jorok, temennya bandel, temennya nyontek, kita harus kasih tahu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh mukul-mukul, nggak boleh apalagi ngata-ngatain orang tua. Oh, nggak boleh.
Ya, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh nendang-nendang. Kita harus memberitahu yang baik, menasehati teman kita. Ya, seperti itu. Jadi, nanti kalau sudah selesai semua, difoto ya. Halaman 17, 18, 19. Kalau yang di buku tulis, difoto juga. Difoto terus dikirim WhatsApp Kak Sem. Oke, pelajaran sudah selesai. Kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kak Sem berdoa. Sikap doa yang baik, duduk manis. Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus dari sorga lihat kita semua. Ikutin Kak Sem berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah belajar agama. Berkati kami supaya menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran, dan berani menasehati teman. Berkati kami semua dan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pelajaran agama Kristen sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Shalom.